Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putriani Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 12130400101, Program Studi Perbandingan Madhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini, saya akan mempresentasikan materi terkait peran dan pentingnya penerapan sumber hukum tata negara dalam penyelesaian sengketa kepemiluan di Indonesia. Pemilu adalah wujud dari aktualisasi sistem demokrasi yang ada dalam suatu negara, di mana rakyatnya memiliki kesempatan untuk menentukan siapa yang layak menjadi pengisi kedudukan dan pejabat negara pada tingkatan-tingkatannya. Pada prinsipnya, pemilihan umum di Indonesia mengacu pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia atau biasa disebut luber, serta jujur dan adil atau biasa disebut jurdil. Namun, meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, tetap ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga menjadikan adanya sengketa dalam kepemiluan di Indonesia. Sengketa-sengketa dalam pemilu dapat timbul karena beberapa faktor dan penyebab, di antaranya yang pertama, ketidakpatuhan terhadap aturan pemilu, selanjutnya ketidakpuasan terhadap hasil, ketidakadilan dalam proses pemilu, juga ketidaksesuaian data dan hasil. Sehingga didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana peran KPU, Bawaslu, dan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa kepemiluan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana penerapan sumber hukum tata negara dapat memperkuat peran dan kewenangan lembaga tersebut. Dari rumusan masalah ini didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui peran KPU, Bawaslu, dan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa kepemiluan di Indonesia. Yang kedua, mengetahui penerapan sumber hukum tata negara dapat memperkuat peran dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut. Sengketa proses merupakan salah satu rangkaian sengketa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu, di mana alur penyelesaiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu merujuk pada proses penyelesaian perselisihan atau pertentangan yang timbul dalam konteks pemilihan umum. Sengketa pemilu dapat muncul antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemilihan, seperti calon, partai politik, pemilih, atau lembaga penyelenggara pemilu. Proses penyelesaian sengketa pemilu dapat melibatkan lembaga-lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. KPU memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum di Indonesia. Beberapa perannya yaitu, yang pertama, penerimaan dan verifikasi hasil pemilihan. KPU bertanggung jawab untuk menerima dan melakukan verifikasi terhadap hasil pemilihan yang dikirimkan oleh panitia pemilihan di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. KPU melakukan perhitungan suara dan menyusun hasil rekapitulasi untuk menentukan perolehan suara setiap calon atau partai politik. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa terkait pemilihan, baik itu antara calon, partai politik, atau pemilih, KPU memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. KPU membentuk panitia penyelesaian sengketa pemilihan umum atau PPSPU di setiap tingkatannya untuk mengadili dan memutuskan sengketa pemilihan. Yang ketiga, pengawasan dan audit pemilu. KPU juga melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu, termasuk pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan dan aturan yang berlaku oleh calon, partai politik, dan panitia pemilihan. KPU juga dapat melakukan audit terhadap pemilihan untuk memastikan integritasnya. Selanjutnya, penyusunan regulasi pemilu. KPU memiliki peran dalam menyusun regulasi dan pedoman teknis terkait pemilu. Hal ini meliputi peraturan mengenai tahapan pemilu, mekanisme penghitungan suara, tata cara pengajuan sengketa, dan tata cara penyelesaian sengketa pemilihan. Terakhir, komunikasi dan publikasi informasi. KPU bertugas untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan terkait dengan pemilihan kepada masyarakat. Hal ini mencakup informasi mengenai calon, partai politik, jadwal pemilihan, hasil perolehan suara, dan proses penyelesaian sengketa pemilihan. Dalam melaksanakan peran-perannya, KPU berusaha untuk menjaga independensinya dan memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil, jujur, dan demokratis. Upaya ini penting untuk mempertahankan kepercayaan publik
terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan hasil pemilihan yang sah. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa pemilu di Indonesia. Beberapa perannya diantaranya yang pertama, penerimaan pengaduan. Bawaslu menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran pemilihan dari masyarakat, peserta pemilu, atau pihak terkait lainnya. Pengaduan tersebut dapat berupa pelanggaran aturan pemilihan, pelanggaran etika, atau permasalahan terkait tahapan pemilu. Yang kedua yaitu penyelidikan dan pengumpulan bukti. Bawaslu melakukan penyelidikan terhadap pengaduan yang diterima. Mereka memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan meminta keterangan dari pihak terkait untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, mediasi dan rekonsiliasi. Bawaslu berupaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat. Melalui proses ini, Bawaslu dapat mengajukan solusi kompromi atau kesepakatan antara pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian yang saling memuaskan. Selanjutnya, pemeriksaan administratif. Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap pelanggaran aturan pemilihan. Mereka dapat memberikan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melanggar, seperti larangan mencalonkan diri dalam pemilihan berikutnya atau pencabutan sertifikat calon terpilih. Yang kelima yaitu penyidikan dan rekomendasi pidana. Jika terdapat indikasi pelanggaran pidana dalam sengketa pemilu, Bawaslu dapat melakukan penyidikan dan memberikan rekomendasi kepada lembaga penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan, untuk melanjutkan proses penegakan hukum. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Bawaslu memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa pemilu berdasarkan hasil penyelidikan, mediasi, atau pemeriksaan administratif. Keputusan Bawaslu dapat berupa pemutusan sengketa, penolakan, atau pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu bertujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan, memastikan kepatuhan terhadap aturan, dan menjamin proses pemilihan yang adil dan demokratis. Upaya ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan hasil pemilihan yang sah. Selanjutnya, lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi atau MK juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa pemilu di Indonesia. Peran lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pemilu adalah untuk menjamin keadilan, keabsahan, dan keberlanjutan proses pemilihan. Keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa perannya. Yang pertama, pemeriksaan dan permohonan sengketa. MK dapat menerima permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, seperti calon, partai politik, atau pemilih. MK akan memeriksa permohonan tersebut untuk memutuskan apakah sengketa tersebut masuk dalam kewenangannya. Yang kedua, pemeriksaan bukti dan sidang. Jika permohonan diterima, MK akan melakukan pemeriksaan bukti dan sidang untuk mendengarkan argumen dan bukti dari pihak-pihak yang terlibat. MK memastikan bahwa proses persidangan dilakukan secara adil dan objektif. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Setelah mempertimbangkan argumen dan bukti yang disampaikan, MK akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Keputusan MK memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pemilu. Penerapan sumber hukum tata negara dalam kasus sengketa pemilu melibatkan pengacuan dan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, undang-undang, peraturan perundang-undangan terkait, putusan lembaga peradilan, dan prinsip-prinsip hukum tata negara. Penerapan sumber hukum tata negara dapat memperkuat peran dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam penyelesaian sengketa pemilu. Beberapa cara di mana penerapan sumber hukum tata negara dapat memperkuat peran dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga tersebut dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama, Komisi Pemilihan Umum. Peran dan kewenangan yang dikuatkan oleh sumber hukum tata negara yaitu yang pertama, kepatuhan terhadap undang-undang pemilihan. Dalam menjalankan tugasnya, KPU harus memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum atau UU Pemilu dan peraturan turunannya. Penerapan sumber hukum tata negara termasuk UU Pemilu memperkuat legitimasi tindakan dan keputusan KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, pedoman dalam penyelenggaraan pemilu.
Sumber hukum tata negara seperti UU Pemilu dan peraturan KPU memberikan pedoman yang jelas tentang tata cara dan prosedur penyelenggaraan pemilu. Dengan mengacu pada sumber hukum ini, KPU dapat memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan hukum. Dalam menangani sengketa pemilu, KPU dapat menggunakan sumber hukum tata negara sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang berdasarkan hukum. Dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, KPU dapat menjaga objektivitas dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa. Selanjutnya, pertanggungjawaban KPU. Penerapan sumber hukum tata negara memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menentukan kewenangan dan tanggung jawab KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Jika terdapat perselisihan atau sengketa terkait dengan tindakan atau keputusan KPU, sumber hukum tata negara menjadi acuan untuk menilai kepatuhan dan pertanggungjawaban KPU. Selanjutnya, penegakan hukum dan perlindungan hukum. Sumber hukum tata negara juga memberikan dasar untuk penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap KPU. Jika terjadi pelanggaran hukum dalam proses pemilu atau tindakan yang merugikan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengacu pada sumber hukum tata negara untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meminta perlindungan hukum. Dengan penerapan sumber hukum tata negara yang tepat, KPU dapat memperkuat peran dan wewenangnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Hal ini membantu menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan di Indonesia. Lembaga selanjutnya yang peran dan kewenangannya diperkuat oleh sumber hukum tata negara yaitu Badan Pengawas Pemilu. Yang pertama, mengacu pada Undang-Undang Pemilihan. Bawaslu berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pemilihan. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilihan Umum atau UU Pemilu dan peraturan turunannya. Penerapan sumber hukum tata negara termasuk UU Pemilu memberikan dasar yang kuat bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu. Yang kedua, penegakan ketentuan pemilihan. Sumber hukum tata negara memberikan pedoman yang jelas tentang tata cara dan prosedur pemilihan. Bawaslu menggunakan sumber hukum ini sebagai landasan dalam menegakkan ketentuan pemilihan, termasuk mengatasi pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Bawaslu memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Penerapan sumber hukum tata negara membantu Bawaslu dalam memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku. Bawaslu dapat merujuk pada ketentuan Undang-Undang Pemilu, peraturan Bawaslu, dan putusan lembaga peradilan sebelumnya sebagai panduan dalam mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Selanjutnya, perlindungan hukum. Penerapan sumber hukum tata negara juga memberikan dasar perlindungan hukum bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Bawaslu dapat menggunakan sumber hukum ini untuk melindungi hak-haknya, menjaga kemandirian institusi, dan melawan intervensi yang tidak sah dalam proses pengawasan pemilu. Selanjutnya, penegakan disiplin. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran etika dan disiplin terkait pemilihan. Sumber hukum tata negara, termasuk Bawaslu dan keputusan lembaga peradilan terkait, memberikan landasan bagi Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi dan tindakan disiplin terhadap pelanggar. Dengan menerapkan sumber hukum tata negara, Bawaslu dapat memperkuat peran dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas pemilu. Hal ini membantu menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan di Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai lembaga yang independen dan profesional. Selanjutnya, lembaga peradilan. Penerapan sumber hukum tata negara dapat memperkuat peran dan kewenangan lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi atau MK dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Berikut adalah beberapa cara di mana penerapan sumber hukum tata negara dapat memperkuat peran dan kewenangan MK. Yang pertama, uji konstitusionalitas. MK memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terkait pemilu, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lembaga penyelenggara pemilu. Dalam penyelesaian sengketa pemilu, MK menggunakan sumber hukum tata negara, terutama Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan utama dalam menguji kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Yang kedua, penafsiran hukum. MK memiliki wewenang untuk melakukan penafsiran hukum terkait dengan sengketa pemilu. Dalam hal ini, MK mengacu pada sumber hukum tata negara, termasuk Undang-Undang Dasar 1945.
untuk memberikan interpretasi yang akurat dan konsisten terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemilu. Yang ketiga, putusan dan presiden hukum. Yang ketiga, penegakan hak konstitusional. MK bertugas untuk melindungi hak-hak konstitusional dalam konteks pemilu. Dalam penyelesaian sengketa pemilu, MK menggunakan sumber hukum tata negara sebagai landasan untuk memastikan bahwa hak-hak pemilih, partai politik, atau calon yang terlibat dalam sengketa tersebut dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan konstitusional. Selanjutnya, putusan dan presiden hukum. Putusan MK dalam kasus sengketa pemilu sebelumnya menjadi acuan atau presiden dalam penyelesaian sengketa yang serupa. Penerapan sumber hukum tata negara memungkinkan MK untuk menggunakan putusan sebelumnya sebagai panduan dan referensi dalam memutuskan sengketa pemilu yang sedang dipertimbangkan. Yang terakhir yaitu perlindungan hak konstitusional. MK melindungi hak-hak konstitusional yang mungkin dilanggar dalam proses pemilu. Penerapan sumber hukum tata negara memperkuat kewenangan MK dalam menjalankan fungsi dan perlindungan hak konstitusional, sehingga memastikan bahwa proses pemilu dilakukan dengan adil, bebas, dan jujur sesuai dengan prinsip-prinsip tata negara. Dengan penerapan sumber hukum tata negara yang tepat, MK dapat memperkuat peran dan kewenangannya dalam penyelesaian sengketa pemilu. Hal ini membantu menjaga integritas sistem pemilu, menjamin keadilan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga yang independen dalam menegakkan hukum tata negara. Penerapan sumber hukum tata negara dalam kasus sengketa pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum yang berlaku dan memperhatikan prinsip-prinsip yang mendasari sistem tata negara. Proses ini dilakukan oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dan otoritas untuk memutuskan perselisihan secara adil dan objektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Selain itu, penerapan sumber hukum tata negara juga dapat memperkuat peran dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.